Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang beriman, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada tim bimbingan Islam, yaitu berkaitan dengan potongan organ tubuh manusia. Yang bertanya, yang bersangkutan punya anggota keluarga yang sakit diabetes. Biasanya sakit diabetes, kemudian ada salah satu organ tubuhnya, biasanya kaki, yang mungkin luka, tidak sembuh-sembuh, kemudian diamputasi sebagian. Nah, yang bersangkutan bertanya, potongan tubuhnya itu, ya, sebagian jarinya atau mungkin lebih dari itu harus diapakan? Apakah dibuang begitu saja, ataukah juga harus dikuburkan layaknya mayit? Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hammalnahum fil barri wal bahr." Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, yaitu manusia, dan kami angkut mereka baik di daratan maupun di lautan. Apa maksudnya karramna, yaitu kami muliakan? Para ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa bentuk pemuliaan Allah kepada manusia seperti disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau di Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau mengatakan bahwa Allah memuliakan manusia bil ilmi wal aqli wa irsalir rusul. Allah memuliakan manusia dengan diberikan ilmu, diberikan akal, di mana hewan tidak mempunyai akal, manusia diberikan akal, wa irsalir rusul wa inzalil kutub. Manusia juga diutus, ya, untuk mereka para rasul, yang mana rasul-rasul ini hanya dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin, juga tidak ada dari kalangan makhluk yang lain, hanya khusus untuk manusia. Wa inzalil kutub, Allah menurunkan kitab-kitab kepada mereka, kitab-kitab samawiyah, Taurat, Injil dan yang lainnya sampai Al-Qur'an. Kemudian juga wa ja'ala minhumul awliya wal asfiya wa an'ama 'alaihim bin ni'amil zahirati wal batinah. Bentuk kemuliaan yang didapatkan oleh manusia dari Allah juga Allah menjadikan, ya, Allah menjadikan para walinya dari kalangan orang-orang yang suci, orang-orang pilihan, itu semua dipilih oleh Allah dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah juga melimpahkan berbagai nikmat lahir maupun batin kepada mereka. Ini bentuk pemuliaan yang tidak didapatkan oleh makhluk yang lain selain manusia. Para ulama mengatakan salah satu bentuk pemuliaan yang lain adalah bentuk pemuliaan secara fisik. Dalam artian adalah ketika seseorang itu meninggal, maka tidak boleh untuk dibiarkan sembarangan, tidak dikubur, ya, atau mungkin dibuang, ini tidak berkenankan. Sebagaimana dalam perang pun juga tidak boleh ada mutilasi dan semisalnya. Ini bagian dari pemuliaan kepada manusia, yaitu pemuliaan juga untuk fisiknya, ya. Kemudian apa? Ada masalah ketika seorang ternyata belum meninggal tapi sebagian organ tubuhnya sudah mati, akhirnya dipotong, ya, dipotong. Atau ada kasus seperti tadi, seperti orang yang terkena penyakit diabetes dipotong. Nah, ini bagaimana kita menyikapi organ tubuh yang terpotong tadi? Nah, sebelum kita melangkah harus diapakan organ tubuh tadi, maka perlu kita mengetahui bahwa ternyata organ tubuh manusia itu oleh para ulama dibagi dua. Ada yang organ tubuh muttasil, ada yang organ tubuh munfasil. Sebagaimana rincian yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Al-Hudair hafizallahu taala, salah satu anggota di Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi Arabia. Beliau membagi dua. Jadi ada organ tubuh muttasil. Muttasil itu adalah organ tubuh yang senantiasa memang bersambung, tidak bisa terpisah.
Ada yang organ tubuh munfasil, itu organ tubuh yang terpisah. Maksudnya gimana? Maksudnya dia bersambung, tapi hakikatnya dia nanti akan terpisah. Seperti apa? Rambut. Ya, rambut itu bersambung, cuman hakikatnya kalau dia panjang nanti dipotong. Kemudian kuku, ya, kemudian gigi, ya, gigi manusia ketika tanggal, ketika copot, ya, kemudian kuku ketika panjang dipotong, rambut ketika panjang dipotong, ya. Ini rambut, kuku, gigi itu masuk kategori dari organ tubuh yang munfasil, yang terpisah. Adapun organ tubuh yang terpisah atau munfasil yang seperti ini, menurut pendapat yang rajih menurut beliau, maka statusnya tidak usah dikuburkan, dibuang begitu saja, tidak ada masalah, ya. Seperti kotoran yang lain dibuang tempat sampah, ya, tidak ada masalah. Walaupun misalnya itu juga dikuburkan, ya, dikuburkan dengan lebih terhormat, itu juga bagus. Tapi untuk mengkhususkan itu harus dikuburkan sebagaimana pendapat ulama yang lain, ini pendapat yang tidak didasari dalil. Jadi cukuplah misalnya dibuang begitu saja, itu sudah mencukupi. Nah, berbeda dengan organ tubuh yang muttasil, itu organ tubuh yang hakikatnya sebenarnya bersambung. Nah, seperti apa? Tangan, kaki, telinga, hidung, ya, itu hakikatnya bersambung. Maka ketika dia terpotong, entah karena perang, entah karena kecelakaan, atau karena operasi, nah, yang seperti inilah yang butuh untuk ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus, tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui pembagian tadi, ada organ tubuh yang muttasil dan munfasil, dan kita tahu pembahasan kita sekarang akan masuk pada pembahasan organ tubuh yang muttasil, yang bersambung. Karena tadi yang diamputasi adalah kakinya. Nah, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita menindaklanjuti organ tubuh yang kepotong tadi? Apakah statusnya harus dimandikan? Apakah harus dikafani? Bahkan apakah harus disolatkan sebagaimana mayit? Nah, di sini ulama berselisih pendapat. Namun yang dikuatkan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa cukup itu dikuburkan biasa saja, tidak usah dimandikan dan tidak usah untuk disolatkan. Sebagaimana beliau sampaikan dalam kitab Al-Majmu', beliau menyebutkan dzakara fil hawi. Dalam kitab Al-Hawi penulis menyebutkan fil udwil maqtu' minal hayyi wajhain. Dalam organ yang terpotong, ya, organ yang terpotong dari seseorang yang masih hidup, ada dua pendapat. Pertama, fi wujubi ghuslihi wassalah alaihi. Pendapat yang pertama mengatakan organ tubuh yang kepotong dari kaki, tangan tetap wajib dimandikan dan juga wajib disolati, ya. Dan yang satu pendapat yang lain, ya, mengatakan la yughassal wa la yusalla alaihi. Jadi pendapat pertama mengatakan di yughassal wa yusalla alaihi ka'udwil mayyit. Pendapat pertama mengatakan tetap dimandikan, disolatkan seperti halnya mayit. Pendapat kedua mengatakan tidak usah dimandikan, tidak pula disolati. Wa naqala al-mutawalli rahimahullah al-ittifaq ala annahu la yughassal. Al-mutawalli rahimahullah menukilkan adanya kesepakatan ulama bahwa yang benar adalah tidak dimandikan, tidak pula disolati. Qala la khilafa annal yadal maqtu'ah la tughassal. Beliau mengatakan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa tangan yang terpotong itu tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Tapi walaupun demikian, walakin tulaffu fi khirqatin wa tudfan. Tapi cukup dibungkus dengan kain, cukup dibungkus dengan satu benda khusus, kemudian dikuburkan. Nah, jadi menurut Imam An-Nawawi, dari nukilan beliau, pendapat yang sahih adalah potongan tubuh tadi cukup dibungkus, ya, dibungkus entah dengan kertas atau dengan kain, kafan, atau mungkin bungkus yang lain yang khusus untuk organ tubuh, ya, kemudian dikuburkan yang aman. Dikuburkan yang aman agar tidak dimakan hewan buas atau menjadi menimbulkan bau bagi manusia, tapi dikuburkan di tempat yang aman. Nah, itu hal yang dirojikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian poin terakhir perlu diperhatikan bahwa
Yang penting adalah organ itu dikubur di tempat aman. Ya. Yang tidak ada binatang buas di situ. Tapi tidak perlu perlakuan khusus. Maksudnya harus ada ritual macam-macam ya, seperti klenik-klenik macam-macam. Enggak. Cukup dikuburkan biasa di tempat yang aman, dimuliakan, tapi tidak ada ritual khusus. Ada ritual khusus jambi-jambi macam-macam dan semisalnya, ini tidak ada tuntunannya dan hendaknya seperti ini dijauhi. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa saja yang kamu tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sungguh pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Poinnya, kesimpulannya adalah organ tubuh manusia yang terpotong, bagian dari organ tubuh yang mutasil, yang bersambung, tangan, kaki, telinga dan yang lainnya, kalau dia terpotong, kecelakaan atau operasi, cukup dibungkus saja dengan bungkusan khusus, kain dan semisalnya, dan dikuburkan di tempat aman tanpa harus ada ritual-ritual khusus yang tidak disebutkan oleh syariat. Semoga yang sedikit bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.